Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada teman-teman mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari ya. Gimana kabarnya hari ini? Kita akan mencoba membahas lagi ya tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kewirausahaan ya. Jadi kalau kemarin kita mencoba menggali potensi yang ada di dalam diri Anda tentang apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi potensi dari Anda semua, itu harus dioptimalkan karena itu adalah basicnya, pondasi dari segala hal, bukan hanya ke bisnis ya, nanti hubungannya dengan semangat motivasi Anda untuk maju ya. Dalam hal ini saya akan menggarisbawahi tentang bagaimana kita mengelola suatu usaha ya, membutuhkan materi karakter yang semacam itu sehingga menjadi nanti teman-teman juga menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh tanpa mudah menyerah, tidak mudah menyerah, dan selalu semangat untuk menjalani walaupun dalam keadaan apapun ya. Sehingga pondasi dasar yang terus saya gaungkan, yang terus saya eksplorasi dari teman-teman semua sebenarnya adalah di minat, bakat, minat, passion ya, passion, dan itu nanti yang menjadi fondasi utama dalam menjalani segala sesuatu, utamanya di usaha ya. Nah, setelah kita punya target hidup, kemudian target tujuan kita ini untuk apa ya, kenapa saya harus melakukan ini, nah itu adalah dasar-dasar motivasi yang harus kita lakukan. Oleh karena itu tidak hanya bermimpi, tidak hanya membuat target, tetapi juga Anda harus membreakdown, harus mengimplementasikan dalam aktivitas bisnis, aktivitas keseharian ya. Jadi ketika Anda punya satu tujuan, nanti ditentukan saya untuk mencapai tujuan itu saya harus menggunakan apa. Dalam arti misalnya saya harus bisa mendapatkan atau membeli rumah pada tahun 2030 misalnya. Nah itu harus kita tahu dulu kenapa saya harus bisa membangun rumah pada tahun tersebut dan bagaimana saya untuk mencapainya. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan tool, hubungannya dengan aktivitas apa yang harus kita lakukan. Tentunya dalam hal ini adalah saya menyarankan Anda untuk berusaha atau berwirausaha. Oleh karena itu nanti akan tercapai atau nanti akan sedikit demi sedikit ketika kita sudah menentukan satu tujuan, itu nanti sedikit demi sedikit kita akan belajar, kita akan mencoba bersusah payah berjuang untuk mencapainya. Nah itu, jadi saya akan kenalkan tentang bisnis roadmap. Ketika kita sudah menentukan bisnis, katakanlah bisnis kita nggak perlu yang muluk-muluk, yang kita kuasai, kemudian juga yang kita artinya kita enjoy melakukannya ya. Misalnya saya kasih contoh kemarin bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang sesuai passion, yang sesuai dengan antusias Anda menjalaninya ya. Misalnya saya suka kuliner, saya suka makan roti misalnya. Nah, Anda coba membuat resep-resep makanan yang Anda sukai semacam itu kemudian dibisniskan. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Karena ketika nanti kita sudah jalan, sesuatu yang kita sukai itu menjadi enjoy aja, jadi menjadi sesuatu hal yang menarik dan kita
nggak perlu keluh kesah tentang apa yang terjadi dalam bisnis kita jika dalam keadaan down, ya. Itu yang penting, ya. Saya katakan bahwa semua bisnis itu adalah baik, yang penting halal, yang jelas itu, ya. Cuma kita bagaimana mengelolanya, bagaimana menentukan targetnya, kemudian juga membuat namanya roadmap atau jalan untuk menuju satu tujuan target setting, ya. Kita kemarin belajar tentang smart goal setting. Smart goal setting itu nanti kita mencoba menancapkan tujuan kita mau kemana. Nah, setelah itu kita mencoba untuk membuat jalan menuju ke sana, ya. Jalan itu kita buka jalan nih, mau menuju ke sana itu seperti apa. Setelah itu kita baru melakukan aktivitas-aktivitas, mulai aktivitas harian, aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu yang pentingnya. Kita di sini nanti akan mencoba bagaimana kita membuat roadmap satu aktivitas yang mungkin akan menjadi pedoman kita di dalam mencapai satu tujuan itu, ya. Kita coba membuka tentang roadmap. Saya kecilkan wajah saya di set. Oke, sebentar. Ya. Oh, ya. Oke. Maaf, saya salah setting tadi. Oke. Kita akan mencoba menjelaskan tentang bisnis roadmap. Bisnis roadmap itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud bisnis roadmap itu? Bisnis roadmap secara bahasa, roadmap itu adalah peta yang berfungsi sebagai petunjuk arah, ya. Arah jalan tentunya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita setelah menancapkan satu tujuan tertentu maka kita akan membuat jalan. Namun berbeda dengan bidang usaha, roadmap ini adalah panduan alur, ya, pada umumnya, melainkan untuk membantu proses, ya, produksi atau proses apapun, ya, yang bisa kita lakukan dan bisa kita jalankan, ya, dalam secara real, ya, secara real dalam bisnis, ya. Roadmap itu adalah satu dokumen yang berisi petunjuk atau gambaran besar dalam melaksanakan satu program kegiatan secara jelas dan rinci, ya. Panduan tersebut akan membantu Anda dan tim menjalankan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, ya. Itu namanya roadmap. Jadi ketika awal kita belajar tentang apa tujuan itu, apa goal kita tentunya nggak tinggal diam, ya. Saya pernah mengiming-iming, ya, kamu bisa mencapai tujuan ini, tapi tujuan itu bisa dicapai jika Anda melakukan hal ini, dan seberapa keras kerja Anda, seberapa berat kerja Anda, tergantung nanti jalan yang Anda tempuh, ya. Jalan itu bisa jalan berat sekali, atau kalau misalnya kita punya sistem yang bagus, menjadi jalan yang pintar yang bisa kita jadikan landasan atau pedoman untuk mencapai satu tujuan itu. Misalnya kita sudah membuat roadmap nih, ada dua orang yang membuat jalan yang sama, tapi yang satu itu lebih cepat dan yang satu lebih lambat. Itu
nanti perbedaannya adalah bagaimana kita membuat ya satu kendaraan itu bisa biar lebih cepat. Itu nanti tergantung dari smart kita, tergantung dari bagaimana kita melakukan satu kerja itu secara smart ataukah tidak ya. Ada yang menggunakan jalan, ada yang jalan kaki tercapai juga, ada yang menggunakan mobil tercapai juga, ada yang menggunakan pesawat tercapai juga. Nah, secara umum kita nanti akan dihadapkan pada sistem yang mana yang paling bagus yang bisa kita jalankan untuk mencapai tujuan itu roadmap ya. Kemudian saya berkata tentang tujuan ya, tujuan roadmap. Roadmap itu berfungsi sebagai instrumen yang akan membantu perubahan kegiatan dengan melihat karakteristiknya. Yang kedua, roadmap juga bertujuan sebagai instrumen yang akan menjadi pemersatu seluruh kegiatan dan lingkungan yang telah ditetapkan. Kata kuncinya di pemersatu ya. Jadi ketika satu ide tujuan itu nanti diedukasikan kepada beberapa orang, itu nanti akan menjadi satu persepsi yang sama bahwa ini adalah jalan untuk mencapai satu tujuan. Roadmap memiliki tujuan untuk memandu bagian start dan finish sampai program itu dinyatakan sukses ya. Selain itu, roadmap juga berfungsi sebagai rujukan setiap perubahan yang akan dilakukan. Jadi tentunya di dalam mencapai satu tujuan tertentu ada sistem-sistem atau ada sesuatu yang perlu kita rubah, itu tidak masalah ya. Katakanlah di jalan itu mencapai satu start khusus ya, tidak bisa jalan ya, kita harus rubah strateginya, itu nggak masalah. Yang penting disepakati oleh semua tim. Prinsip dasar roadmap yang jelas, yang pertama ringkas itu nanti pembuat roadmap itu harus bisa membuat dokumen secara padat dan tidak melebar. Supaya apa? Supaya orang bisa memahami secara lugas ya. Kemudian yang jelas, yang kedua adalah jelas. Bahasa yang digunakan untuk menyusun roadmap itu adalah bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Ketiga, terukur semua hal termasuk goal, output, outcome ya, program, waktu, kegiatan bisa diukur dengan sangat baik. Kemudian juga rinci supaya tidak ada celah-celah yang kelewatan nanti ya, rinci. Pembuatan roadmap harus melihat dari sisi ke detailannya. Kemudian adjustable, sebuah roadmap itu harus bisa mengakomodasi feedback, juga direvisi jika diperlukan. Jadi tidak pedoman untuk mencapai satu tujuan itu tidak saklek itu, tapi kita bisa merevisi ketika nanti ada feedback yang diterima dari dari tim kita yang menjalankan roadmap itu. Kemudian juga komitmen. Sejak awal ketika start untuk mencapai tujuan, kita harus punya komitmen yang jelas, sebuah dokumen yang bisa dikatakan sebagai roadmap jika itu adalah dokumen yang telah disetujui oleh mereka yang terlibat. Ini penting agar semua pihak yang terlibat tahu tanggung jawab masing-masing. Kemudian juga perlu dilegalisasi ya. Jadi ketika ada dalam satu tim, tidak harus dilegalkan. Oh, kita secara hukum, apakah paling tidak secara kesepakatan bersama itu sudah disetujui oleh semua pihak. Itu prinsip dasar roadmap ya. Kemudian fungsi untuk stakeholder, manager ya. Jadi stakeholder beberapa tim yang ada di dalamnya. Ini contohnya. Manajer, roadmap bisa digunakan oleh manajer sebagai media untuk mengkomunikasikan tentang rencana yang akan dilakukan ke depan ke seluruh stakeholder ya. Bagi tim pengembang, sedangkan untuk bagi tim pengembang
keberadaan roadmap ini bisa berfungsi sebagai media untuk mempermudah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian bagi tim desain seperti apa? Roadmap bisa sangat bermanfaat untuk tim desain. Ini misalnya untuk stakeholder tertentu ya. Dan perusahaan itu kan banyak stakeholder yang bisa membangun satu organisasi perusahaan itu. Dengan adanya roadmap, ala ahli desain dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan goal yang akan dicapai sehingga bisa fokus pada kepuasan pelanggan. Kemudian juga tim marketing. Roadmap juga membuat tim marketing bisa dengan mudah untuk mempertahankan pelanggan lama dan juga mendapatkan pelanggan baru. Kemudian eksekutif, sedangkan untuk jajaran eksekutif, roadmap bisa berfungsi sebagai media menilai apakah program yang dijalankan itu berdasarkan real yang ada dan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi ketika kita sudah mempunyai roadmap yang jelas, maka stakeholder atau pemangku jabatan yang berkenaan, yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap roadmap yang setelah kita buat, itu nanti akan tahu fungsi dan tugasnya masing-masing dengan melihat roadmap. Katakanlah seperti ini, seorang eksekutif, seorang business owner misalnya, kita sudah punya sistem. Ketika dijalankan sudah bisa menilai, oh sistem ini bisa jalan atau enggak, atau kita punya pembanding, orang lain bisa jalan cepat kok kita tidak. Mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki di sistem atau roadmap kita, seperti itu. Kesalahan roadmap itu juga ada beberapa macam. Ada yang pertama, kesalahan komunikasi. Yang jelas itu yang paling banyak dihadapi oleh satu perusahaan. Komunikasi yang tidak jelas, komunikasi yang tidak clear, itu nanti bisa membuat perbedaan persepsi dari masing-masing stakeholder ya. Oleh karena itu secara umum tadi sudah dijelaskan bahwa roadmap itu harus jelas ya dan rinci. Kalaupun ada multi tafsir dan multi interpretasi, itu nanti harus dijelaskan dalam forum. Dan jadi setiap waktu itu harus diadakan semacam meeting untuk mengadjust ulang bahwa sistem yang kita jalankan itu sudah pada real yang tepat ya. Jadi prinsipnya itu nanti kalau diaplikasikan di dalam bisnis ya, tentunya ketika mahasiswa masih memulai satu bisnis ya, nanti mencoba membuat sistem untuk mencapai bisnis kita itu benar-benar bisa diandalkan ya. Jadi misalnya Anda jualan roti bakar misalnya, roti bakar nanti ada berapa cabang roti bakar yang Anda buat. Mulai dari perencanaan bisnis itu harus kita rencanakan dengan matang ya. Kemudian juga satu rombong itu misalnya satu orang, nah nanti dibikinkan SOP, dibikinkan langkah kerja untuk membuat secara produksinya seperti apa, kemudian pemasarannya seperti apa, dan juga dijelaskan yang penting kita nanti tujuannya ini loh, sehingga setiap stakeholder, setiap karyawan yang sudah kita rekrut itu punya inisiatif yang sama dengan kita mencapai per rombong itu mencapai 10 juta misalnya per bulannya. Nah, sehingga dari sisi karyawan itu nanti juga berupaya untuk mencapai tujuan itu dari sisi produksinya ya, dan seterusnya. Yang jelas yang bisa saya katakan di sini adalah roadmap itu sangat penting untuk belajar kita dalam mencapai satu tujuan ya. Itu nanti ada worksheetnya untuk membuat roadmap itu seperti apa.
Oke, itu nanti silahkan dipelajari, bisa dipelajari di classroomnya atau bisa pelajari di YouTube, ini bisa diulang-ulang ya. Demikian kepada mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Kita bahas hari ini tentang roadmap untuk mencapai satu tujuan, dan kesimpulannya adalah bahwa sebesar apapun, sekecil apapun tujuan, kalau tidak kita desain tentang roadmap yang bisa menjadikan kita menuju ke sana, itu tidak akan mungkin tercapai. Anda ingin mencapai 100.000 aja pendapatan, kalau tidak punya roadmap yang jelas, kita juga akan bingung untuk mencapainya itu seperti apa. Apalagi kemarin kita mencoba membuat satu target itu harus lebih besar, ya, lebih besar dari biasanya, supaya kita punya inisiatif, punya greget yang kuat untuk mencapainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan mendatang. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.